kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak, dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak memberikan nilai 5, nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Demo 5 Maret, Jokowi ke Australia. Terdesak soal beras, kabur saat di demo. Jadi Presiden Indonesia hari ini adalah Ma'ruf Amin, PLT. Kan gubernur, wali kota, bupati hari ini kan semuanya PLT ya. Nah, Presiden termasuk PLT hari ini. Ya, 4, 5, 6 mungkin ya, 2 apa 3 hari lah gitu. Pokoknya pas demo aja gitu. Oh, ini sudah terjadi sebelumnya. Iyalah, penguasa, terserah sajalah, ambil saja alasan-alasan kalian. Yang pasti ketika demo 1 Maret, Jokowi kabur ke IKN. Sekarang tanggal 5 Maret kabur ke Australia. Istilahnya bukan kabur, ya gimana kami aja. Kalau Anda kekuasaan punya hak untuk merasa punya hak untuk melakukan sekehendak hatimu, kami pun punya hak untuk menyampaikan pendapat kami. Kan begitu. Nah, coba kita lihat kabarnya di sini. Nah, Jokowi tunjuk Ma'ruf Amin jadi PLT hingga 6 Maret. Ada apa? Ya ke Australia tadi ada apa KTT ASEAN begitulah ya. Barangkali diagendakan, nanti agendanya pas demo di Indonesia ya, biar kami ada alasan. Mungkin begitu ya. Nah, dan kita melihat terutama kalau di diskusi-diskusi yang terjadi ini PLT Ma'ruf Amin ini udah jangan sampai 6 Maret lah. Perpanjang aja lah sampai pemilu ulang. Jadi pemilu ulang nanti yang mengatur Pak Ma'ruf Amin. Biar ada jelas juga loh gitu aktivitasnya ya. Bukan sekedar, kan kita tahu ya hari-hari ini Pak Ma'ruf Amin tuh tidak diposisikan sebagaimana mestinya sebagai seorang wakil presiden. Banyak tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting. Itu kan fakta yang terjadi hari ini gitu. Jadi banyak harapan kemudian ketika Pak Ma'ruf Amin jadi PLT Presiden hingga 6 Maret, perpanjang dong, jangan sampai 6 Maret. Terus aja sampai terpilihnya presiden baru yang melalui proses pemilu yang jujur dan adil. Lakukan pemilu ulang kalau diperlukan. Kalau ternyata memang terbukti kecurangan yang TSM, karena fakta, indikasi, bukti sudah terlalu sangat kuat sekali, maka diskualifikasi 02, lakukan pemilu ulang. Selain ketakutan itu ya, terdesak kabur saat demo, juga terdesak soal beras. Ini lucu sekali ini.
Jokowi saat dicecar soal beras naik titik 2, tolong jangan terus tanya saya. Jadi Jokowi nggak mau lagi ditanya soal beras oleh suara rakyat. Padahal Anda mengais-ngais suara rakyat dalam kampanye kemarin. Sampai dengan politisasi bansos. Sampai dengan tekanan kepada ASN. Sampai dengan iming-iming kepada aparat desa. Luar biasa ya. Sekarang ditanya harga beras. Tolong, jangan terus tanya ke saya. Ampun. Dan sebetulnya kita nggak tanya juga tentang harga beras. Yang kita minta itu Bapak turunkan harga beras. Batalkan rencana kenaikan TDL listrik, kenaikan tol dan sebagainya. Karena sejatinya itu gitu. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Tapi pertanyaan untuk meminta pertanggungjawabanmu 9 tahun memimpin Indonesia. Kan itu intinya. Videonya ada nanti ya, kita tayangkan setelah ini. Tolong jangan terus tanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri. Berbondong-bondonglah ke sana. Kasih duit lah kalau nyuruh ke sana ke sini. Jokowi minta agar masyarakat langsung memeriksa kondisi harga beras di sejumlah pasar induk Cipinang, Johor, Karawang. Rakyat disuruh berbondong-bondong ngecek harga ke pasar induk, ya Allah. Rakyat hanya nggak ada duitnya juga buat ke pasar induk, Pak. Rakyat belinya kan di warung sebelah. Gimana sih, Pak? Kok nyuruh-nyuruh ngecek ke pasar induk? Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu. Tapi tolong jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana ya. Ya Allah. Harga beras naik, pendapatan petani nggak ikut naik, Pak. Artinya persoalannya ini di tengah ini. Ada mafia atau bahkan dampak dari politisasi bansos kemarin ketika beras yang ada semuanya diborong untuk mengais-ngais suara rakyat. Sekarang suara rakyat yang bertanya, Anda bilang jangan tanyakan ke saya. Ya Allah. Repot kalau apalagi jawabannya kalau yang seperti waktu itu ya. Loh, ya Anda tahu, kau tanya saya. Ya Bapak yang tanggung jawab di negeri ini. Gimana sih? Sudah ada penurunan. Yang pasti buat kita itu bukan penurunan gabah dan sebagainya. Kami beli di warung terdekat harganya murah. Petani sejahtera. Kan itu. Harusnya begitu gitu. Ini harga yang tertinggi ini sepanjang sejarah Indonesia ini. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johor Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya. Dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Meskipun saya tahu harga naik turunnya, tapi jangan tanyakan ke saya. Coba gimana logikanya? Kalau Bapak tahu ya tinggal dijawab. Kalau Bapak nggak tahu ya tinggal dijawab. Harga segini, harga naik segini, karena saya punya catatannya. Sudah beres, clear. Ini kan seperti pengecohan. Ini kan seperti mencari-cari alasan kalau sebenarnya juga Anda tidak tahu gitu. Karena sudah tidak berada dalam kendali Anda. Kan bisa jadi begitu. Dalam bawah kendali siapa? Ya nggak tahu gitu. Luhut kah atau siapakah gitu. Tapi dengan cara seperti ini kita semakin kecewa gitu. Ayo Pak Ma'ruf, kamu bisa toyor palanya dikit aja. Ini netizen tuh udah sampai sebegininya loh gitu ngomelin Pak Jokowi ya. Mohon maaf Pak, kalau nggak mau ditanya rakyat ya nggak usah jadi presiden. MK. Jangan WKWK, MK sekarang.
Itu resiko presiden harus dengar suara rakyat. Dulu Bapak sebelum jadi presiden juga kan nyari suara rakyat. Rakyat bertanya, Jokowi menjawab, jangan tanyakan ke saya. Terus rakyat tanya ke siapa? Tanya ke rumput yang bergoyang, ke warga TikTok, ke warga Wakanda. Kita nggak nanya harganya berapa. Kita nanya tanggapan Bapak gimana perihal ini. Rencana ke depannya bagaimana. Kalau harganya mah gue juga tahu. Presiden kocak. Apa sih fungsi pemimpin itu? Kan dia yang mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman buat rakyatnya. Yang bisa memotivasi. Yang bisa meredakan kecemasan. Bukan yang ndak tahu, yang ndak tahu gitu. Ya Pak, saya cuman masyarakat, kan cuman ingin mengutarakan pendapat Bapak. Harga beras kok naik, dan Bapak harusnya bisa menjawab. Cuman nanyain keluhan, bukan mau minta Pak. Padahal kami nggak nanya harga beras ke Bapak, kami nanya gimana caranya biar harganya turun.